Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa Semandalas kelas 12 yang semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan saya pada materi statistika, yaitu bagian ukuran penyebaran data. Nah, pada bagian ini ada 6 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas 3 dulu saja, yaitu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Dipahami dengan betul materi berikut. Atau rank. Nah, ketiganya ini bisa digunakan untuk data tunggal dan data kelompok ya. Rank itu sama dengan data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Untuk hamparan itu adalah kuartil 3 di 1. Nah, ini bedanya hanya untuk mencari kuartil 3 dan kuartil 1 saja untuk rumusnya data tunggal dan data kelompok ya. Yang ketiga, simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan atau ini disebut sebagai jangkauan semi interkuartil ya, nama lainnya. Itu setengah hamparan atau setengah kuartil 3 dikurangi dengan. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada 3 soal yang akan kita bahas. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang pertama. Perhatikan data berikut. Tentukan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil. Kita bahas yang jangkauan. Sebelumnya lihat dulu datanya, ini berupa data tunggal ya. Berarti jangkauan sama dengan X max dikurangi X min. Dilihat dari datanya nilai angka 9 dikurangi dengan nilai terendahnya adalah 1. 9 dikurangi 1 hasil adalah 8 ya. Sudah ketemu jangkauannya. B, hamparan. Nah, hamparan sendiri tadi rumusnya kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Artinya kita harus nyari dulu kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Nah, Punisa kasih garis, ditulis di sebelah kanannya. Ingat, kita mencari kuartil terlebih dahulu, kita urutkan datanya ya. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, karena data tunggal, ingat kuartilnya itu data ke I kali N 4, ada plus satunya ya. Kuartil 1 dari ini jumlah datanya N itu ada 13 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 4 data ke 3 setengah. 1, 2, 3 setengah ada di sel yang pertama. Berarti sudah langsung karena kanan kirinya sama angka 2, berarti kuartil satunya adalah 2. Kuartil 3 data ke 3 kali 13 plus 1 per 4, berarti 3 kali 14 per 4 hasilnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5 di sini. Berarti kuartil 3-nya karena pas setengahnya di tengah-tengahnya, berarti 6 ditambah 8 dibagi 2 adalah 7. Jadi hamparannya 7 dikurangi 2 ya, ini ketemu 5. Selanjutnya yang kita bahas simpangan kuartil. Simpangan kuartil sendiri rumusnya adalah setengah hamparan, berarti setengah dari 5. Hasilnya adalah 2,5.
Oke, untuk contoh yang pertama bisa dipahami ya. Contoh yang nomor 2, nilai ulangan sekelompok siswa dalam tabel. Ini tabelnya ingat data tunggal karena tidak ada kelas jaraknya dari berapa sampai berapa. Ini berarti termasuk tabel data tunggal ya. Yang pertama kita cari jangkauan. Jangkauan itu X max dikurangi X min. X nya maksimalnya 10 dikurangi dengan 5, berarti hasilnya adalah 5. Selanjutnya yang B, hamparan. Hamparan itu rumusnya adalah Q3 kurangi Q1 di sebelahnya. Sebelumnya karena ini berupa tabel, kita tambahkan bantuan di sini frekuensi kumulatif ya. 5, 13 tambah 8, 21 dan seterusnya. Sehingga karena sama-sama data tunggal berarti rumusnya masih sama ditambah dengan 1 ya. Berarti kuartil yang pertama data ke 1 kali N nya 10 ditambah 1 dibagi 4. 51 dibagi 4 hasilnya 12,75. Nah, 6 sampai 13 ada di sini, berarti 12,75 ada di sini. Ini kuartil yang pertama. Ketemulah hasilnya adalah langsung 6 ya. Selanjutnya kuartil yang ketiga data ke 3 kali. Ini tadi 51 hasilnya data ke 38,25. 38 lebih dikit berarti dia ada di antara 9 sampai 10 ya. Oke, di sini di antaranya berarti kita tambah 4. Itu ada datanya adalah 9 ditambah pecahannya 25 kalikan selisihnya, berarti 10 kurangi 9. 10 kurangi 9 1 kali 0,25 0,25. Jadi ketemunya Q3 nya adalah 9,25. Nah, Q3 dan Q1 kita masukkan ke rumusnya yang tadi. Jadi 9,25 kurangi dengan 6 hasilnya 3,15. Terakhir untuk yang nomor 2 simpangan kuartil. Setengahnya dari hamparan 3,25 berarti setengahnya adalah 1,625. Baiklah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 3. Di sini terlihat adalah tabelnya data kelompok ya. Tentukan hamparan dari data berikut. Hamparan itu berarti kuartil 3 dikurangi kuartil yang pertama. Nah, di sini rumusnya yang kita gunakan adalah data kelompok. Data ke I/4 kali N. Di sini tidak ada ditambah dengan T. Kuartil I-nya adalah TB plus 1/4 N dikurangi FKB per FQ kali panjang kelasnya. Berarti kuartil yang pertama ada 4 kali N-nya ada 44 sama dengan data ke 11. Dia berada di kelas yang kedua. Ini kuartil yang pertama. Nah, di sini tepi bawahnya adalah 51,5 ditambah dengan 11 dikurangi FKB-nya adalah 5 dibagi frekuensi kelas kumulatifnya adalah di sini 8 dikalikan panjang kelasnya itu 52 dikurangi dengan 47 berarti 5. Selanjutnya berarti ketemu 51,5 ditambah 3,75 berarti 55,25. Nah, selanjutnya untuk kuartil yang ketiga data ke dibagi 4 kali 44 data ke 33
Nah, dia berada di kelas yang nomor 4. Di sini tepi bawahnya adalah 61,5 ditambah 23 dikurangi frekuensi kumulatif bawahnya adalah 25 dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya adalah 10 dikalikan panjang kelasnya 5. Berarti ketemu Q3-nya adalah 65,5. Kita masukkan di sini berarti hamparannya 65,5 dikurangi dengan 50,25. Hasilnya 10,25. Yang kedua ditanyakan adalah simpangan kuartil, berarti setengah dari hamparan. Setengah kali 10,25 hasilnya 5,125. Nah, demikianlah untuk contoh soalnya. Silakan untuk kalian bisa kerjakan secara individu. Nah, dan kemudian kita bahas di grup WhatsApp kelas, dan jangan lupa untuk hasil akhirnya dikirimkan ke Google Classroom. Ya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.